Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua atau pertemuan yang kedua. Pembahasan kita kali ini yaitu yang ketiga, tashil. Tashil menurut bahasa artinya lunak atau meringankan. Sedangkan pengertian tashil menurut istilah adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek. Sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs hanya ada satu bacaan tashil, yaitu pada Quran surat Fussilat ayat 44, yaitu lafalnya ya, ketika hamzah bertemu dengan alif maka dibacanya a'jami wa aradiyu. Jadi di a-nya itu dibacanya a'jami wa aradiyu. Cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf a, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah dan tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut samar-samar. Bisa dilihat contoh dari tashil ya, di Quran surat Fussilat ayat 44, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Jadi di contoh tasil ini di kata yang jamiyu, jadi dibacanya jamiyu, seperti baik. Untuk pembahasan selanjutnya tentang gorib, yang keempat adalah naqal. Arti dari kata naqala yanqilu naqlan, yang artinya berarti memindah atau menggeser. Secara istilah, naqal artinya memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asyim, riwayat Hafs hanya ada satu, yaitu pada kata sal ismu, ya, tapi tidak dibacanya seperti itu. Nanti di contohnya ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Cara membacanya untuk nakal ini ya, karena di kata bi'salismu itu setelah lam ada hamzah, maka tidak dibacanya bi'sal ismu ya. Tidak dibacanya bi'sal ismu. Selanjutnya dibaca nakal dengan kata bi'salismu ya, bi'salismu, yakni memindahkan harokat alif atau kasroh pada huruf lam yang mati. Contohnya di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Potongan ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di kata sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi di sal ismu, sa'al ismu. Sa'al ismul fusuqu ba'dal iman. Itu contoh untuk bi'salismu yang tidak dibaca nakal. Seharusnya bagaimana untuk cara membaca nakalnya, yaitu sebagai berikut. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi di bi'sa'al ismunya itu tidak dibaca bi'sa'al ismu, tapi dibaca yang benar adalah sebagai berikut. Bi'salismu.
Jadi hamzahnya itu tidak jelas untuk dibaca, tetapi lam yang harokat kasrohnya yang dibaca jelas. Jadi salis mul fusuq dal iman. Materi selanjutnya yang kelima yaitu tentang mad atau qasar. Mad atau qasar artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Permasalahan mad dan qasar timbul karena kekeliruan dalam bacaan Al-Quran yang dimadkan atau dikosarkan pada kata-kata tertentu. Seperti bacaan mad dibaca qasar atau sebaliknya. Kesalahan seperti ini dapat mempengaruhi makna ayat. Masalah lainnya timbul karena kesalahan-kesalahan kecil yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, sebagian khatib membaca wala dzikrullahi akbar karena kurang teliti biasanya dibaca wala dzikrullahi akbar dilam dimadkan atau dipanjangkan. Hal ini berakibat fatal pada kesalahan arti. Berikut konsep tentang mad. Bisa dilihat pada tabel berikutnya, yaitu satu tentang hukum bacaan mad. Menurut bahasa, mad artinya memanjangkan dan menambah. Menurut istilah, memanjangkan suara huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif ketika bertemu fathah, ya mati ketika ketemu kasroh, waw ketemu dhammah. Ya. Mad asli dibagan sebagai berikut, ya, terbagi menjadi 4 untuk pembahasan ini, yaitu TBI, contohnya wamahum, ya, di wamahum dipanjangkan. Yang kedua yang mat TBI atau mat TBI harfi, ya. Oh, contohnya sebagai berikut. Kemudian yang ketiga mat iwad, contohnya basiro. Dan yang keempat itu mat tamkin, ya, huitum. Dan mat far'i terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu mat wajib, yang kedua itu mad jaid munfasil, yang ketiga mad silah tawilah, yang keempat itu mad arid li sukun. Bisa dilihat kembali pembahasan tentang mad, ya, di bagian yang sebelumnya, yang mad tobe itu terbagi menjadi 6, yang kelimanya adalah mad badal, ya, contohnya kita. Yang keenam yaitu mad silah qasirah, sedangkan mad far'i untuk selanjutnya yaitu mad layyin, yang keenam mad lajid muhafaf kilmi, yang ketujuh mad lazim musaqqal kilmi, yang kedelapan mad lazim muhafaf harfi, yang kesembilan mad lazim musaqqal harfi, yang kesepuluh mad farqi. Itu bagian dari mad tabai dan mad far'i. Yang kedua, pembahasan tentang mad atau qasar, yaitu pengertiannya panjang bacaan mad. Cara membaca mad ada di bagan, ya, bisa dilihat. Yang bagan pertama yaitu al-qasar atau huruf mad dibaca panjang satu alif atau dua ketukan atau satu harokat. Bagian yang kedua yaitu at-tawassuf. Huruf mad dibaca panjang 1,5 alif atau 3 ketukan harokat. Yang bagian ketiga itu atul. Huruf mad dibaca panjang 2,5 alif atau 5 ketukan atau harokat atau 3 alif atau 6 ketukan. Bagian selanjutnya yaitu bacaan qasar. Qasar artinya memendekkan bacaan Al-Quran yang semula dipanjangkan. Yang bagian sebelah kanan bisa diperhatikan, ya. Di situ ada keterangan safrum mustadir, ya, yang artinya tanda lingkaran bulat yang tertulis pada lafal yang dikosarkan. Yang bagian kedua itu tentang safrum mustatil, ya, tanda oval seperti bentuk telur yang ditulis di atas lafal yang dikosarkan. Contohnya di bawahnya, di bagian yang bisa dilihat.
Terima kasih atas terima kasih pembahasan kita kali ini tentang algoritma materi kelas 9 semester 2 ya. Eee, Selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang atau berikutnya. Cukup dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih materi kita materi yang telah disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.